Nah, ini Christine, sini si pendaki itu. Iya, Arya padahal di depan gue. Gitu. Nah, itu posisinya masih gitu. Nah, si Christine nggak berani ngeliat mukanya si pendaki itu ya. Jadi dia cuma ngeliat kakinya. Itu sebelah gue, persis sebelah kanan gue berarti. Dia sambil terbang, jalan tapi jalannya nggak napak tanah. Karena kan jurang. Jurang, ngenapak apaan gitu. Nah, sampailah kita di Hargo Dalem. Alhamdulillah. Kan ada warung Boyem tuh. Alhamdulillah tutup. Jadi kita tidak ngecamp di Boyem. Ngecamp di Boyem, tapi kan rencana kita awalnya mau istirahatnya di dalam warungnya gitu. Jadi di Boyem tuh kita bisa tidur, bisa ngangetin diri. Oh, udah bayangannya tuh dari bawah udah kayak gitu deh. Udah enak lah gitu kan, di warung Boyem tuh ada makanan gitu. Boyem tutup dan dia katanya lagi turun sih. Nah, sampailah kita di Hargo Dalem. Di Hargo Dalem tuh sebelah warung Boyem tuh ada tanah lapang. Cukup lah untuk bangun 3-4 tenda lah, cukup. Gue bangun dong 2 tenda. Udah malam kan. Nah, pada saat gue bangun tenda, wah itu luar biasa. Itu nih puncak bener-bener puncak cerita mistis ini ya. Cerita serem itu di sini. Jadi pada saat bangun tenda kan udah malam, berarti udah gelap kan, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Pendaki Kebumen kemana gitu kan ya? Pendaki Kebumen ada di belakang, ketinggalan karena dia istirahatnya terlalu lama di pada saat abis tebingan tersebut gitu. Gue ini sih nggak ngerasain ya, gue bukan tipikal orang yang merasakan hal-hal mistis seperti itu gitu. Gue lebih berpikir logika gitu. Tapi di Lau ini gue nggak bisa ngelawan itu. Jadi kayak gue ngerasain merindingnya, gue ngerasain gitu kan, ngerasa keberadaannya gue mau ngerasain gitu. Nah, sampailah di Hargo Dalem. Boyem tutup dong ya kan. Boyem tutup, nyampe di Hargo Dalem, kita ngecamp di sebelah warung Boyem yang space-nya bisa buat 4-5 tenda lah ya, kurang lebih. Nah, Mifta, Tia sama Ari udah sampai duluan kan. Nah, udah gue nyampe, ternyata belum ada yang bongkar apa-apa. Ya gue bingung dong, kenapa gitu. Ternyata si Ari udah hiporingan lah, udah kedinginan, udah nggak konsen, udah nggak bisa diajak ngomong. Ya gue nggak bisa maksa dia buat bangun tenda gitu kan. Waduh, terus gue ngeliat Aryo juga pucet mukanya ya kan. Aduh, ini cowok tinggal gue doang gitu kan. Terus si Tia udah mulai panik, udah mulai ketakutan luar biasa. Terus udah mulai ngedrop, fisiknya udah mulai ngedrop. Gue bingung kan ya. Ya udahlah, sisa gue sama 2 cewek kan, Mifta sama Christine. Si Mifta gue suruh masak air anget gitu kan ya, di balik tebingan di deket Boyem itu. Terus kamu masak air deh gitu kan ya, lu masak air gitu kan. Yaudah gue masak air gitu kan ya, buat ngangetin doang kan, masak teh segala macam. Chris, lu bantuin gue, minimal lu pegang-pegangin deh buat bangun tenda gitu kan. Nanti gue yang bangun gitu kan. Yaudah gitu kan ya, udah bangun. Gue bawa 2 tenda, sebutlah tenda kuning dan tenda oranye. Tenda kuning gue bangun duluan nih, karena gue mikir tadinya kan gue bangun 2 tenda nih, 1 buat cowok, 1 buat cewek. Tadinya seperti itu kan rencananya. Nah, gue bangunin yang tenda kuning nih pertama, karena buat Tia dulu. Tia kan udah mulai ngedrop, udah mulai nggak jelas lah, panik gitu kan, udah rada-rada udah mukanya tuh udah nggak asik lah diajak kompromi gitu kan ya. Udah dimasuk nih udah bangun tenda, dia masuk ke tenda seadanya dulu ya. Masuk ke tenda, dia istirahat. Nah, gue bangun yang si oren, tenda yang oren. Nah, tenda yang oren pas gue bangun gitu kan ya. Gue suruh masuk Ari sama Aryo, gue masuk. Yuk, Ari masuk gitu kan ya. Istirahat gitu berdua. Tinggal gue bertiga dong, Christine sama Mifta kan. Nah, si Mifta tadi mau masak, cuman kan tempatnya nggak ada karena kabut tebel banget, angin kencang banget angin kencang banget. Jadi kalau dari Boyem tuh kalau kita ngadep ke arah Pelawangan, itu tuh anginnya kayak nubruk kita gitu Wah, ngajak ribut banget beneran dah. Terus akhirnya nggak jadi masak kan. Udahlah masuk gitu kan ya. Gue inget banget nih si Aryo sama Ari kan gue suruh masuk ke tenda oranye tuh. Cuman tiba-tiba ada suara teriakan dari tenda kuning.
logikanya tenda kuning cuman si Tia doang di dalam. Teriak gitu histeris, nangis lagi. Berarti total kalau nggak salah nih Tia, mohon maaf ya Ti, kalau nggak salah udah 3 kali nangis tuh dalam pendakian itu tuh gitu kan. Nangis lagi. Cuman kan gue yang namanya kondisi lagi di gunung dan gue harus nenang, nggak boleh bikin takut tim gue gitu kan ya. Gue suruh istri gue yang dulunya belum jadi istri ya kan. Ya si Miftah itu gue suruh Miftah masuk ke tenda kuning buat tenangin Tia sama Christine gitu nih, cewek-cewek lah yang nggak mungkin gue yang masuk gitu kan. Kan sisa gue doang yang kuat, yang 2 temen gue udah ngedrop. Bukan kuat sih, nggak boleh takabur juga. Intinya yang lagi sakit lah teman gue itu. Ya gue suruh masuk, tinggal gue dong yang di luar kan. Dan gue memperkuat tenda gue karena angin kenceng banget gitu kan. Memperkuat, gue pasang flashlight gitu kan segala macem. Gue ikat tali flashlight itu gue ikat di pohon, di cantigi, di mana gitu kan. Jadi biar kuat kokoh karena angin kenceng sekali. Setelah turun, Tia cerita nih, ini gue lengkap lagi ceritanya ya teman kisah ya. Setelah turun, Tia cerita kenapa dia teriak. Jadi pada saat Tia teriak tersebut, dia itu kaget, dia ketiduran, dia kaget bangun karena ada yang menyerang tenda kuning dari arah Cemoro Kandang. Tia bilang jumlahnya ratusan makhluk halus. Wah, itu berbagai macam bentuk kata Tia, dari yang bentuknya gede, serem, putih, kuntilanak, pocong, wah itu semua nyerang. Jadi terbang tapi dari arah Cemoro Kandang. Jadi gini, kalau trek dari Hargo Dalem, kalau kita muncul dari arah kanan warung Boyem, Hargo Dalem ya. Kalau Cemoro Kandang nanti kita muncul dari arah kiri warung Boyem. Nah gitu. Jadi dari arah kiri tuh banyak yang terbang kata Tia. Masuk ke dalam tenda kuning, nyerang dia, katanya gitu. Menurut cerita dia ya, nyerang dia dan dia histeris, nangis, ketakutan, teriak di dalam tenda. Ya karena gue sebagai orang yang dituain untuk ngatur tim gue, ya gue minta tolong Miftah sama si Christine masuk ke dalam tendanya Tia buat tenangin Tia gitu. Cuman Tia pas sudah dibawa baru cerita itu. Nah setelah itu kan gue sendiri berarti otomatis kan di luar itu kan. Gue di luar itu sendiri, gue ngencengin. Lu tahu apa yang gue rasakan? Apa? Dan itu sendirian di luar. Gue merasakan. Lu tahu pernah nonton film Kuntilanak nggak? Pernah. Ya kan? Ya kan? Kalau kuntilanak itu kan katanya kalau suaranya deket dia jauh. Kalau suaranya jauh dia deket, ya kan? Oh itu keinget banget gue di Lau di Hargo Dalem. Jadi gue dengar suara yang dibilang suara perempuan bukan gitu ya, apa ya? Mungkin kalau gue sih kan gue berusaha untuk berpikir logis ya, suara angin kena pohon jadi ada suara ya apa gitu lah ya. Jadi gue berasa itu suaranya kok kayak suaranya tuh kecil, tapi gue berasa di belakang gue ada yang mau nemplok gitu, tau gak lu? Dan gue ngebelakangin si angin ya, gue ngebelakangin angin yang nyerang gue. Jadi gue berasa kayak ada dalam pikiran gue nih, imajinasi gue, walaupun gue nggak peka orangnya ya, ada kuntilanak yang mau nemplok gitu. Iya, nggak. Ya gue berusaha untuk nggak bukan gitu. Dalam hati gue gitu, enggak, kan. Set, kok gue berasa dia makin deket gitu kan. Gue sambil masang tali flashlight nih, gue sempet nengok kok gelap hitam dan kabut gitu kan, gelap hitam kabut, angin kencang, siapa gitu kan. Udah ikat lagi gitu kan, kok udah masih deket. Ini bangun merinding kan di belakang. Nggak beres, gue bilang gitu nih, nggak beres. Gue masuk tenda gue, masuk ke tenda oren gue. Tenda oren si Ari sama Aryo kan istirahat kan. Gue mikirin kan di luar tadi apaan gitu kan ya. Gue nggak ngerasain apa ya. Maksudnya gue ngerasain itu doang gitu. Tadi apaan gitu, kok merinding banget. Gue ngerasa nggak enak gitu kan. Akhirnya si Miftah teriak kalau nggak salah dari tenda sebelah, Ham tidur bareng-bareng aja yuk gitu. Jadi mereka tuh semua ketakutan juga, tiga-tigaan di tenda kuning. Hujan badai gitu. Ya udah kita
pindah nih di sini buat barang. Jadi barang-barang dia yang cewek-cewek pindahin ke sini, ya kita semua pindah ke sono gitu. Jadi nggak ada apa-apa, kita tidur berenam, kita tidur berenam gitu, tapi masih pakai norma agama lah gitu ya. Nah, kita tidur berenam, tidur nih ceritanya. Nah kan gue mau orang yang nggak peka ya, dan gue ngerasa diri gue udah lelah sekali gitu kan, udah gue tidur gitu nih. Tidur tengah malam gue bangunnya sambil masih melek ya, tapi masih tiduran. Cepluk apaan gitu kan ya, tangan gue yang gitu, cepluk. Kok basah banget, banyak air gitu kan ya. Ini apaan? Ini mah beneran cepluk gitu kan ya. Maksudnya gue beneran lihat, beneran melek gitu kan. Apaan? Bukan mimpi. Terus gue lihat kan, astagfirullahaladzim, tenda gue jadi kolam berenang, banyak air di dalam tenda kuning. Itu air semua dalam hati gue. Ini anak-anak kenapa pada kagak sadar, pada kagak bangun? Lelah. Iya kayak udah berlelah gitu deh. Udahlah gue juga capek gue gitu kan ya. Gue tidur lagi gitu. Gue tidur lagi. Gue biarin lah gue tidur. Ini baru kali ini gue tidur di atas air. Jadi tenda gue tuh kalau kolam renang gitu. Gue udah tidur ya. Dan gue nggak sadar ternyata handphone gue ada di jas hujan gue. Jas hujan kan gue pakai tidur karena kan gue males ganti ketika gue harus benerin flashlight terus baru nyampe segala macam bangun tenda. Udahlah tidur gini aja gitu kan. Tuh handphone ada di jas hujan gue, kena air lah. Dulu handphone gue BlackBerry ini Onyx. Masih zaman BB Onyx gitu kan. Nah udah gitu kecepet-cepet gitu. Pagi nih ceritanya jam 5 gue bangun kan. Siti bangunin gue. Bang Ilham kata gitu nih. Bah Siti gitu kan ya, gue ngantuk. Kita jadi muncak nggak bang? Jadi, tapi ntar ya tuh lihat masih kabut, tebel banget, kagak habis masih hujan badai, kabut gitu kan. Masih ntar sih nunggu cerahan dikit gitu kan ya, atau nunggu ada matahari lah gitu kan ya. Ya bang gitu kan ya. Selang 1 jam, gue mau pipis dong, gue mau pipis, gue keluar dari tenda, gue pipis, terus gue balik lagi ke tenda. Gue ngeliat, udah nggak ada Christine, udah nggak ada Miftah gitu nih. Anak-anak lagi keluar gitu. Nah pas gue jalan keluar, ceritanya tapi udah di bawah ya. Ternyata pada saat itu malam itu kejadian malam, si Miftah tuh mau kencing katanya, nggak ada yang mau nganterin dia. Dia ketakutan gitu. Kencingnya depan tenda. Aduh, tapi bukan yang bahasa itu. Nah, tas paginya si Christine itu bangun katanya ngelihat Aryo. Si Christine keluar nih. Terus dia ngeliat Aryo arah ke Mbok Yem, ke warung Mbok Yem. Diikutin sama Christine. Diikutin sama Christine. Sampai warung Mbok Yem, hilang Aryo. Balik lagi dong. Aryonya masih tidur di dalam tenda. Gitu. Jadi itu yang cerita Christine ya, tapi cerita udah di bawah, udah di base camp. Gue ngeliat Aryo Ham kata gitu. Aryo itu jelas banget Aryo gitu kan ya. Lu ngelindur kali, lu ngigo. Enggak, orang gue bangun kan lu lihat gue kan pada saat lu bangun, gue udah di luar kan. Itu gue abis ngikutin Aryo katanya gitu. Iya sih gitu dia. Ya udahlah gitu kan. Gue ceritanya tapi udah di bawah ya. Cerita udah di bawah. Waduh, gue bilang kan ya. Serem juga nih gimana. Udahlah, udah jangan. Jadi sosok yang mirip Aryo itu ke arah Cemoro Kandang, tapi lewatin warung Boyem kan, diikutin sama Christine. Masih kelihatan. Nah, rada tikungan dikit hilang gitu. Ternyata si Aryo tidur masih pules di tenda kuning. Gitu. Itu siapa gitu kan ya. Udahlah. Udah pokoknya si Christine kan udah gue kasih tahu kan, lu cerita nanti kalau mau cerita serem di bawah gitu. Nah udah akhirnya kita masak-masak, bangun tenda segala macem. Gue juga nggak mau cerita kejadian malam gue tuh gimana, yang gue mau ditemplok kuntilanak gitu. Gue ngerasa kuntilanak ya, walaupun gue nggak mau lihat wujudnya lah ya gitu. Jadi gue denger suara, kok ini suara makin jauh dong, berarti kan dia makin deket dong gitu kan, dalam hati gue kayak gitu ya. Nah terus gue sampailah gue akhirnya muncak lah ke Hargo Dumilah namanya, puncak di laut tuh namanya Hargo Dumilah. Tugu Kiki bahasanya, ya kan teman-teman kisah Tugu Kiki. Nyampe lah gue di puncak jam 9 pagi, jam 9. Jadi gue trekking tuh baru jam 9.
udah cerai habis makan anak-anak, karena kan malam kita nggak makan, masak, dan masakan teman-teman cewek luar biasa loh, asin. Jadi semua serba asin. Sudahlah ya, kita belum makan, kita makan lah itu makanan asin itu. Gue tau lah, ikan asin, mie asin, yang menawarkan nasi doang. Nasi doang. Ya udahlah ya, udah naik ke Puncak Hargo. Karena Tia kan ulang tahun. Kita kan mau kasih surprise ke Tia gitu kan. Temen si Aryo tuh bawa, Aryo udah mendingan, udah nggak pucet, istirahatnya udah mungkin udah cukup kali ya. Ari juga udah nggak terlalu hipo gitu kan. Nah, intinya kita udah tawa-tawa, udah bercanda, udah nggak ada ini deh, kejadian kemarin tuh udah ini deh. Nah, itu sampailah di Argo Dalam, masih kabut di sana, masih nggak ada pemandangan. Jadi nyampe puncak kan, kalau di laut tuh dalam estimasi gue pemikirannya ada golden sunrise. Jadi wah, gue nemuin golden sunrise nih gitu kan, di laut kan cakep banget ya, bentuknya kayak bulu-bulu domba awannya gitu. Nyampe lah atas, bener kita di dalam awan ternyata. Kita nggak ngeliat awan, kita di dalam awan. Jadi masih gelap. Kalau dari bawah mungkin kelihatan kayak tudung saji, tau nggak? Biasa ngeliat nggak sih gunung di atas kayak pakai topi? Nah, mungkin seperti itu kalau dilihat dari bawah. Jadi ternyata tuh di dalam situ kabut. Gue tuh ngerasa nggak ada pemandangan sama sekali. Tapi gue harus nanti fotonya gue kirim, gue share. Nah itu ya udahlah ya, kita nikmatin lah perjalanan gitu kan ya, nggak dapat pemandangan apa-apa, tapi ya udah sampai puncak ya, alhamdulillah. Tugas kita terakhir adalah turun. Di turun ini masih ada satu cerita mistis yang dialamin oleh Miftah, teman hidup gue seumur hidup sekarang. Nah sampailah ke cerita gue di puncak. Di puncak itu temen gue Aryo bawa Coca-Cola buat ngerayain si Tia kan, disiram Coca-Cola gitu, lengket-lengket tuh badannya kan, siram gitu, selamat ulang tahun Ti, gitu-gitu bla bla, makasih ya bang, makasih ya teman-teman bla 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 ya kan, dengan latar putih gitu kan, ya kan, latar putih di gunung juga orang mikir itu gunung bukan sih gitu. Beneran lu lihat aja deh, kabut bener-bener kayak bukan di gunung. Turunlah kita ke Hargo Dalam, packing, repack segala macem. Gaya-gayaan dong gue gaya-gayaan. Gue pengen nggak mau megang air minum tuh tinggal 2 kalau nggak salah. Gue bagi dong 2 ini, satu buat Aryo, satu lagi buat Ari. Jadi kan tim-timan lagi kan, tim-timan lagi. Wah nggak perlu lah, gue bilang gitu kan ya. Mau nge-manajemen air, gaya-gayaan, jangan dilakuin ya teman-teman kisah, jangan dilakuin. Ini kebodohan gue. Nanti di perjalanan ada cerita paling bodoh yang pernah gue alamin gara-gara nggak bawa air. Nah, jalan nih turun ceritanya. Terpisah dong. Tia kan termasuk cepat ya naik turunnya. Jadi Tia Mahari duluan. Sama Miftah. Ternyata Miftah itu kalau turun gunung lebih cepat daripada naik gunung. Turun gunung cepat si Miftah. Nah, kalau Christine sama Aryo dengan temponya dia lah ya, turun gunungnya lama gitu. Dan sakit ya. Turun gunung Tangga Batu tuh sakit. Jadi kaki tuh, ankle tuh berasa. Nah gue kan harus nyimbangin, nggak mungkin gue duluan ngejar mereka, kesian dong Aryo sama Christine. Ya karena gue merasa diri gue yang dituain gitu kan ya. Ya udahlah. Gue nyampe di kayak gini. Gue nyampe di pos 3, gue tungguin mereka turun. Mereka nyampe pos 3, gue turun ke pos 2 gitu. Jadi sampai ngeliat mereka gue turun gitu. Tibalah dari pos 2 ke pos 1. Kok si Christine gak turun-turun dari pos 3? Gue duluan lah. Nah setelah gue duluan ternyata mereka turun nih, Christine sama Mario. Udah itu udah kelihatan. Udah gue turun, gue duluan ya, gue tunggu di pos 1. Bercanda, gue ngomong gitu kan, sendirian nih gue. Turun lah gue. Kalau Ilva inget nih, pada saat gue cerita dari pos 1 ke pos 2 itu kan turun naik tuh, ya kan? Turun naik. Nah dari pos 2, nah berarti kan gue kebalik dong turunnya ya, dari pos 2 ke pos 1. Turun naik juga kan. Nah sampailah gue di tebingan tebingan berapa gue lupa lah, intinya 2 lah intinya gitu ya. Nah di situ tulisan puncak gitu, gue pengen foto ceritanya. Ya udahlah ya, yang penting gue bisa foto di tulisan puncak, gue bilang gitu kan. Ada momen ya kan, gue keluarin lah onik gue kan, set error. Iya kan, kerendam. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue bilang kan ya, gue nggak jadi foto deh, gue nggak jadi foto lah gue kan.
Ya udahlah, nungguin mereka lama, nungguin Christine sama Aryo kan jalan nih. Lama banget lagi. Gue lapar banget dan gue aus. Gue lapar, gue aus gitu. Aduh, gue bodoh banget sih, gak bawa air. Gue bilang gitu. Aduh, bodoh banget. Lapar itu lo tahu lapar ya, kriuk ya kan, ada yang gorogotin perut lo gitu kan. Kriuk. Cacing tuh, lapar gitu kan. Ya udah akhirnya gue udah turun pelan-pelan lah gue ya ke pos 1, turun pelan-pelan. Tapi belum nyampe pos 1. Di jalur trek tangga itu ada 4 pendaki atau 5 pendaki, gue lupa. Itu sambil makan. Enak banget lah mereka. Gue duduk kan di atas mereka, maksudnya tapi rada jauh ya. Berapa meter dari mereka, gue duduk di situ kan. Gue enggak mau ngelewatin mereka karena enggak enak aja gitu kan ya udah. Gue ngeliatin mereka makan enak banget gitu kan ya. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Gue bodoh banget sih, gak bawa cemilan, gak bawa air gitu kan ya. Mungkin mereka makan roti. Mungkin mereka kasihan ngeliat gue, ya kan. Kita gak tegur-teguran karena jauh jaraknya. Tapi gue ngeliat mereka gitu kan. Gue ngeliatin mereka makan gitu. Beneran ngeliatin. Gue gak tahu ya itu naluri perut gitu kan. Aduh ya Allah, keluar. Terus mereka jalan gitu kan. Ditinggalin dong rotinya, ya kan. Gue senang sekali. Baik sekali gitu, tinggalin roti. Tapi dia gak bilang mas ini buat mas, enggak. Diem aja cuek gitu kan. Tinggal gue turun, ada rotinya nih, ya udah gue makan dong. Kan gue bodoh ya. Lu tau gak sih kenapa gue bodoh? Kan roti seret. Aduh, maaf muncul. Gue kan butuh minum. Gue makan dong, roti gandum lagi. Astagfirullahaladzim. Roti kan nyerap air gitu kan. Tenggorokan gue kering dong. Aduh gatel banget gitu kan. Aduh, gak kebawa air. Jadi ini mohon maaf ya teman kisah. Gue ngumpulin air di dalam mulut gue untuk gue telan. Air apa kayak itu? Jadi buat ngilangin seret gue gitu, buat ngilangin seret gue. Akhirnya tuh roti gue remes-remes aja, nggak gue makan. Gue remes-remes gitu doang. Jadi yang ada berapa lembar gitu kalau nggak salah, nggak gue bawa yang lainnya. Yang udah gue makan, gue remes-remes aja. Jadi jatuh di jalan aja gitu. Tuh, aduh gue bilang bodoh banget sih, gue nggak bawa air gitu, kelaparan banget. Sampailah gue di pos 1. Nah, ketika di pos 1 kan gue ngerasa udah nunggu lama nih, Aryo sama Christine nggak turun-turun, nyampe pendaki lain gitu kan ya. Mas ngelihat Christine kan etnisnya Cina, jadi lebih mudah dikenali gitu kan. Ngeliat ini nggak mas, cowok sama cewek, yang ceweknya rada Cina, yang cowoknya kulitnya rada hitam lah, gue bilang rada kecoklatan hitaman gitu. Terus yang pakai tas Duter ya mas. Dulu kan Duter terkenal banget ya. Dulu sekarang mas saingan udah banyak, ada Asterik, ada segala macam gitu kan. Nah dulu Duter tuh hampir semua pendaki pakai Duter gitu. Yang tasnya Duter bukan mas, cover bagnya. Iya mas, yang Duter biru ya. Iya mas gitu kan ya. Oh itu kasihan, si ceweknya udah kayaknya ankle-nya kena ya. Si Christine tuh ankle-nya kena, udah nggak sanggup gitu. Nah gue rada-rada pos 1 ke yang kenanya katanya antara pos 2 ke pos 1 kan. Jadi lu tahu kan masih begini jalanannya. Anjir, gue lewat situ aja udah babak belur gitu kan ya. Dan kondisi gue udah tenaga sisa-sisa gitu kan. Gini aja deh, gue turun, gue minta pertolongan sama base camp gitu kan ya, buat ngepak si Christine. Kalau gue nolongin, yang ada gue bunuh diri karena gue nggak sanggup gitu ya kan. Daripada gue nambah beban, akhirnya gue berusaha untuk turun lah gitu kan. Gue turun duluan gitu kan, gue lapor ke base camp gitu kan. Yaudah gue turun nih, nyampe turun di pos bayangan tadi yang abis sebelum, jadi mau ke pos 1 itu kan lu ngelewatin pos 1 bayangan sama pos 2 bayangan. Yang tadi gue di awal cerita sama Miftah tuh, gue pikir udah nyampe pos 3, ternyata masih pos 1 gitu kan. Nyampe lah gue di pos bayangan 2 itu ada anak-anak backpacker Solo, temennya Tia ngejemput. Jadi Tia kan udah nyampe duluan di bawah ternyata, sama ya kan mereka duluan, Tia, Miftah sama Ari. Mereka bilang masih ada 3 temennya di atas gitu, makanya dijemput gitu. Nah ketemu gue bilang gue nggak apa-apa gitu kan ya, yang masalah temen gue di atas gitu kan ya. Kalau nggak salah masih ada di pos 1, gue bilang gitu, kakinya terkilir atau ankle-nya kena, gue bilang gitu kan. Dijemput lah sama teman-teman backpacker. Jadi yang evakuasi adalah teman-teman dari backpacker Solo untuk si Christine ya gitu. Sampailah kira kita di base camp bawah, menunjukkan pukul jam 5 sore. Tandanya adalah kita telat naik kereta. Jadinya
kita harus extend di Solo, harus nambah hari di Solo, harus beli tiket kereta tambahan. Ya mungkin karena Christine gak enak, Christine yang bayarin semua tiket buat pulang, karena menurut dia katanya karena dia akhirnya kita telat kereta, padahal mah enggak gitu. Dan gue juga nggak mau melarang dia berbagi rezeki, ya udah dia beliin tiket ya kan. Dibeliin tiket gitu, ya udah akhirnya dibeliin tiket sama dia. Cuma kan yang jadi masalah adalah kita kan dulunya pekerja, menyesuaikan cuti dong, karena hari kerja hari Seninnya. Jadi si Tia tuh harus nyesuaiin cutinya juga, Miftah juga, gue juga gitu kan, mana anak yang lain juga. Nah di bawah di base camp Miftah cerita selama trek dari pos 2 ke pos 1 dia kan sendirian nih, karena Tia sama Ari kan cepet nih gitu. Jadi si Miftah sama gue posisinya, jadi dia sendirian. Cuma kalau gue sendiriannya nungguin yang belakang, si Miftah sendiriannya mengejar yang depan. Iya gitu. Jadi si Miftah ini yang sekarang jadi istri gue, dia itu nemu pendopo dari pos 2 ke pos 1 sebanyak kurang lebih dia bilang 5 atau 6 pendopo gitu. Jadi 5 sampai 6 pendopo tuh gue sebagai orang yang berpikir logis dan tidak mau berpikir mistis dulu, gue bilang kan, gue juga ngerasa gitu kok, gue bilang gitu nih. Gue juga ngerasa gitu, gue pikir pendopo atau saung atau segala macam. Cuma pas gue pantengin ternyata batu. Miftah mantengin itu pendopo. Jadi pendoponya ada yang masih baru, kata dia sebanyak 6 ya. Pos 2 ke pos 1 kan gue sih nggak ngeliat ada sama sekali bangunan gitu. Ya gue sih ngeliat seekor mata, tapi pas gue pantengin bukan batu. Gue pikir itu juga bangunan pendopo gitu kan. Kalau istri gue yang Miftah itu, dia ngelihat pendopo benar-benar jelas dipantengin sama dia, cuman nggak ada jalur ke sana. Jadi kesananya gimana ya caranya gitu. Dan itu dia nemuin 5 atau 6 kali. Dan ada yang bangunannya jelek, ada yang bangunannya masih bagus, katanya gitu. Jadi dia lihat katanya ada pendoponya tuh kayak lumbung padi gitu-gitu loh, model-model kayak ada bangunan kayu gitu. Ya udahlah gitu, maksud gue, oh ya udahlah, tiap orang punya cerita masing-masing gitu kan. Mungkin dia dan gue yang lainnya nggak ada yang ngeliat itu, si Miftah doang. Nah itu cerita turun. Kalau cerita naiknya yang tadi terakhir di Christine ketemu sosok Aryo yang entah siapakah itu gitu. Mungkin seperti itu aja cerita menyeramkan gue yang bukan dari gue tapi dari teman-teman gue. Gue sih nggak pernah punya cerita serem karena berusaha untuk ngelawan, bukan gue tipikal orang yang berpikir logis sih, maksudnya berusaha untuk logis dulu. Jadi untuk hal-hal yang mistis gue sangkut pautannya, enggak ini karena angin jadi ada suara itu gitu. Sampai akhirnya ya, gue ketakutan sendiri pada saat di Hargo Dumilah itu gitu. Il cerita aja. Gue mau nanya deh sama sosok yang dilihat sama Kristi, yang lo balik lagi kan karena Kristi ternyata betul Christine. Iya Christine. Itu kan Christine melihat sosok pendaki. Itu pendakinya berpakaian seperti pendaki yang lain atau gimana? Kalau menurut cerita dia ya, sudah sampai di base camp bawah, pendaki normal. Jadi karena dia ngeliatnya kan dari bawah ya, meluk tangan gue gitu kenceng, dia nggak berani ngeliat muka gitu kan ya. Jadi dia cuma ngeliat bawah gitu, cuma setengah badan ke bawah. Pendaki pakai keril juga kok. Jadi kan keril kan ada ininya ya, ada si beltnya itu. Nah beltnya itu dia ngeliat, tapi nggak napak gitu. Jadi kan karena udah nggak ada daratan. Iya udah jurangan gitu, udah parit gitu. Tuh pakaiannya pakai pendaki gitu. Pakai sepatu. Pakai cuman celananya panjang, nggak pendek. Kalau gua pribadi kan kalau naik gunung selalu celana pendek ya, karena biar enak aja gitu, fleksibel gitu. Kalau gua, dia celana panjang katanya sih. Terus sama ini bang, yang lo ngerasa ada itu gue si cewek. Si cewek itu gue, itu sih gue ngerasain yang paling. Gue nggak ngeliat, gue bukan tipikal orang yang mau lihat juga sih, tapi gue ngerasain itu yang akhirnya gue nyerah untuk tidak bisa melawan. Gue akhirnya masuk tenda. Itu gue sih ngeimajinasiin di dalam pikiran gue pada saat itu sosok kuntilanak yang terbang, pengen nemplok gue, pengen meluk gue dari belakang. Dia tahu ya gue jomblo pada saat itu ya kan.
Iya kayak penempel gitu kan. Kalau tahu bini gue jadi bini gue sekarang gitu kan mungkin dia marah-marah. Nggak. Tapi sosoknya sama kuntilanak gitu yang gue dalam imajinasi gue gitu. Terus sama yang siapa, Aryo ya? Ya si Aryo. Kristi ingat si Aryo. Iya pagi-pagi. Itu rupanya benar-benar kayak si Aryo. Aryo banget tapi nggak megang tas ya, nggak megang tas carrier, tapi dari pakaiannya seluruhnya Aryo. Itu pagi-pagi padahal Aryo masih tidur bareng gue dan Ari dan Miftah di dalam tenda, Matia kan yang bangun cuma Kristen doang pagi itu. Terus dia lihat ke kiri, dari keluar tenda dia lihat ke kiri, itu ada sosok Aryo lagi berdiri mau jalan ke arah Cemoro Kandang, ngelewatin depan warung Boim. Sosoknya Aryo banget, tapi tidak bisa melihat mukanya dengan jelas ya karena ngeliatnya dari samping. Posisinya dari samping. Nah dipanggil sama Christine, sempat dipanggil tapi nggak nengok. Yuk gitu kan ya, yuk mau kemana gitu kan ya. Gue ikut dong. Kalau Christine kan tipe kalau orang excited ya kalau di tempat baru gitu-gitu ya. Walaupun nggak ada pemandangannya, kabut semua gitu kan. Dia excited gitu kan. Yuk ikut dong gitu kan ya. Disamperin sama Christine, Aryo jalan, tapi selang tikungan hilang gitu. Jadi mana nih? Balik dong Christine ke tenda, masih tidur. Siapa tadi gitu. Cuman Christine nggak cerita pada saat itu, ceritanya udah nyampe bawah gitu. Oke, mungkin dari Bang Ilham ada pesan-pesan buat teman kisah yang di rumah? Pesan-pesannya buat teman-teman yang mencintai alam atau naik gunung, satu nggak ngeremehin alam sih gitu. Jadi gue bener-bener ngalamin yang namanya hal yang paling menyeramkan itu, satu sih memang manusia, kedua adalah alam itu sendiri. Kalau untuk hantu gue berusaha untuk melawan sih. Jadi kalau untuk hantu ya kita berpikir logika aja. Nah itu pesan pertama. Keduanya untuk manajemen pendakiannya, tolong jangan gaya-gayaan kayak gue gitu. Ternyata gue butuh air. Walaupun gue membutuhkan berusaha untuk ngetes diri gue, ternyata gue butuh air dan seret loh. Itu pos 2 ke pos 1 gue seret dan gue mengumpulkan air di dalam mulut gue. Air apa itu? Yang ketiga ya jaga alam aja. Positive thinking sih, karena ketika kita positive thinking kita tidak merasakan hal-hal apa-apa. Oh iya, satu lagi, pada saat kejadian tersebut itu si Christine memang lagi dapet sih, lagi menstruasi. Itu yang bikin kita ketakutan juga. Wah gimana nih dia nih gitu. Seperti itu teman-teman kisah pendaki. Sarang yuk. Ya gitu. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Ilham. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari Kisah Pendaki. Oke Bang Ilham, makasih ya udah mau bagi kisahnya untuk teman kisah yang di rumah. Jangan kapok-kapok ya Bang untuk main di sini. Sama-sama. Okay. Sarang heo. Sarang heo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.